Selamat siang semuanya. Nah, saya Hidayati Punali. Kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana menilai perkembangan anak dengan menggunakan DDST. Kita tahu bahwa DDST itu adalah merupakan salah satu metode screening yang dilakukan untuk menilai perkembangan anak usia 0 sampai 6 tahun. Dengan metode ini kita menilai apakah tingkat perkembangan anak sudah sesuai dengan tugas perkembangan anak untuk kelompok umurnya atau tidak saat kita melakukan pemeriksaan. DDST ini bisa dilakukan oleh petugas kesehatan maupun layanan sosial lain seperti guru. Perlu kita tahu bahwa DDST ini bukan untuk menentukan diagnosa akhir dari anak tersebut. Tujuan dari DDST ini adalah yang pertama kita menilai tingkat perkembangan anak apakah sesuai dengan usianya atau tidak. Yang kedua kita menilai tingkat perkembangan anak yang tampak sehat, dan yang ketiga kita menilai tingkat perkembangan anak yang tidak menunjukkan gejala atau mungkin adanya kelainan perkembangan. Yang keempat, kita memastikan anak yang diduga mengalami pertumbuhan perkembangan, kelainan perkembangan maksudnya saya. Yang kelima itu memantau anak yang beresiko mengalami gangguan perkembangan. Misalnya anak lahir tanggal 5 Desember 2017, tanggal pemeriksaan tanggal 5 Desember tahun 2020. Anak sekarang berusia tepat 3 tahun. Kita tarik garis lurus dari garis lurus dari tahun lahir anak tersebut, yaitu 3 tahun. Tarik garis lurus dari atas ke bawah. Tarik garis atas ke bawah, kemudian kita nilai. Setelah kita menarik garis usia dari atas sampai ke bawah, kita melakukan pemeriksaan penilaian perkembangan. Kita ambil 3 item di sebelah kiri dari garis usia. Contohnya di sini. Namun sebelumnya kita mengetahui bahwa di dalam garis penilaian perkembangan itu ada dalam kolom itu, kotak itu ada huruf L dengan ada angka. Ada huruf dengan ada angka, ada L dengan di sini kita lihat ada angka 7 di sini. Kita akan melakukan pemeriksaan. Kita ambil 3 item sebelum usia. Itu yang di sini pada sektor personal sosialnya itu ada gosok gigi dengan bantuan. Kita menanyakan kepada ibu di rumah anak gosok gigi dengan bantuan. Kalau ibu menjawab ya, berarti anak lolos. Kalau tidak, berarti anak gagal. Kemudian ada item yang kedua itu ada memakai baju. Kalau kita menanyakan apakah dia bisa melakukan memakai baju sendiri, berarti lolos. Kalau tidak, berarti gagal. Yang ketiga menyuapi boneka. Kalau anak di rumah bisa kita menanyakan kepada ibu, kalau anak bisa menyuapi boneka berarti dia lolos. Tapi kalau tidak berarti dia gagal. Kemudian ada buka pakaian. Minimal kita melakukan 3 penilaian. Apabila dia tidak, kalau bisa melakukan 3 penilaian berarti kita stop situ. Apabila kalau tidak berarti kita lanjut lagi sampai tesnya ini dilakukan. Kemudian ada buka pakaian. Kalau di rumah kita menanyakan di rumah anak bisa membuka pakaiannya sendiri berarti lolos. Kalau tidak ya berarti dia gagal. Kemudian di motorik halusnya ada menyusun menara dengan 6 kubus. Kalau anak bisa melakukannya berarti dia lolos. Kalau tidak bisa melakukannya berarti gagal. Kemudian ada menara dengan 4 kubus. Menara dengan 4 kubus, kalau anak bisa menyusunnya berarti dia lolos. Kalau tidak berarti gagal. Kemudian pada sektor bahasanya ada bicara dengan dimengerti. Bicara dengan dimengerti berarti
kita menyuruhnya mengambil gelas. Tolong ambil gelas. Kalau dia bisa mengerti apa yang kita maksudkan dan dia pergi mengambil gelas, berarti dia lolos. Kalau tidak, berarti dia gagal. Kemudian pada motorik, pada mengambil gelas ini ada angka 16, berarti kita melihat petunjuknya pada angka 16 itu 3, 4, 12, 16 itu ada di situ tertulis petunjuk khususnya waktu memberikan skor sepasang dua tangan dua kaki dihitung sebagai satu bagian. Jadi kalau ada di situ tertulis angka 16, berarti kita ada petunjuk khususnya, berarti kita harus menilai petunjuk khususnya. Di bagian sini ada petunjuk khusus untuk kita mengisi belangko DDST-nya. Itu ada petunjuk khususnya seperti gini. Kemudian pada motorik kasar ada melempar bola dengan tangan ke atas. Kita menyuruh anak melempar bola. Apabila dia melempar bola dengan tangan menunjuk ke atas, berarti dia lolos. Kalau tidak, ya berarti dia gagal. Tapi kalau dia melempar bola dengan ke samping, lengan di bagian samping, berarti dia tidak lolos. Kemudian pada kolom bagian bawah ini ada ada yang berpapasan dengan garis sejajar, itu ada mengambil makanan sendiri. Di sini ada sebagian kalau dia sudah bisa berarti dia lolos, kalau tidak berarti dia gagal. Kemudian bagian bawah dari belangko ini ada tes perilaku. Tes perilaku ini itu ada 3 kotak, ada 1, 2, 3. Ada 1, 2, 3, dia bisa agak dan tidak bisa melakukan. Ada ya dan bisa melakukan, ya dan tidak. Kemudian di bagian bawah situ ada tertulis patuh. Ada patuh, selalu ada patuh itu ada 3 opsi. Ada selalu patuh, ada biasanya dan ada kadang-kadang. Jadi selama kita melakukan pemeriksaan DDST, selama kita melakukan pemeriksaan perkembangan anak, itu tes DDST. Kalau anak patuh berarti kita kasih tanda centang pada kolom pertama, pemeriksaan pertama, tanda centang dia. Kalau tidak, ya tidak patuh. Kemudian ada tertarik sekeliling. Kalau anak tanggap, kita centang ditanggap. Kalau tidak tidak tertarik ya tidak tertarik ya atau sangat tidak tertarik, kita centang pada kolom sangat tidak tertarik. Kemudian ada ketakutan. Jika selama kita melakukan pemeriksaan anak tidak takut, kita centang pada tidak takut. Tapi kalau anak agak takut, centang di kolom agak takut. Kemudian sangat takut, kita centang pada kolom sangat takut. Kemudian ada lama perhatian. Selama kita melakukan pemeriksaan DDST, anak cukup perhatian, kita centang pada cukup perhatian. Kalau agak terganggu, kita centang pada agak terganggu. Atau selama kita melakukan pemeriksaan anak sangat terganggu, berarti kita centang pada sangat terganggu. Kemudian pada bagian sini ada kotak presentasi. Ada kotak presentasi. Ini apa yang kita lakukan? Ada presentasi terhadap anak dengan apa yang kita lakukan pada anak tersebut. Ini ada 25%, ada 50%, ada 75%, dan kotak hijau ini ada, pada kotak hijau ini 75% dan 90%. Kita tes presentasinya. Itu kita melakukan pada presentasi. Kita lihat tes gosok gigi dengan bantuan. Pada presentasinya seharusnya anak usia 3 tahun dia sudah bisa melakukan
melakukan gosok gigi sendiri. Nah, berarti seharusnya ini sudah 90% dia sudah bisa melakukan ini. Sementara pada garis yang bersinggungan atau pas pada garis usia ini seperti cuci tangan dan mengeringkan tangan. Nah, anak tersebut seharusnya sudah 90% dia sudah bisa melakukan 90% dia sudah bisa melakukan cuci tangan sendiri dan mengeringkan. Kalau dia belum bisa melakukan itu berarti anak tersebut dikategorikan dia gagal atau tidak, dia gagal berarti nilainya R atau tes gosok. Kita melakukan tes gosok gigi dengan bantuan pada garis usia ini. Pada tes gosok gigi dengan bantuan pada usia 3 tahun dari kotak anak tersebut dia sudah harus bisa melakukan gosok gigi sendiri. Berarti kalau dia sudah bisa melakukan gosok gigi sendiri berarti dia sudah pada nilainya N atau normal. Kemudian kalau pas dengan garis yang bersentuhan pas dengan garis usia ini, yaitu macam seperti cuci dan mengeringkan tangan sendiri, berarti dia pada usia 3 tahun ini anak seharusnya sudah 90% dia sudah harus bisa melakukan cuci tangan sendiri. Jika anak belum bisa melakukan cuci tangan sendiri berarti dia dikategorikan tidak normal. Kemudian pada yang kita menilai pada seperti di sini ada bermain ular tangga kartu. Pada penilaian DDST ini bermain ular tangga kartu dia berada di garis putih. Itu berarti kita masih bisa toleransi. Kemungkinan pada usia kita bisa mentoleransi karena pada usia 3 tahun itu baru 30% anak bisa melakukan bermain ular tangga sendiri, berarti dia masih dikategorikan normal. Kecuali pada pemeriksaan yang pertama gosok gigi sendiri, kalau pada usia 3 tahun dia belum bisa melakukan gosok gigi sendiri dengan bantuan, berarti masuk dalam kategori tidak normal. Demikian contoh pengisian DDST saya. Terima kasih.